keterbatasan itu bukan menghalangi kita untuk maju, tapi justru dengan keterbatasan kita memiliki untuk kita bisa belajar lebih banyak lagi. Kita juga Tuhan ciptakan kita kan semuanya sama gitu. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, kita harus membawakan itu dalam doa. Setiap kali kita berdoa, kita harus membawa itu. Ketika kita doa, Tuhan akan membantu kita juga, menolong kita. Hi there, warmest greeting from Barcelona, Spain, and I hope that you can bring change to your community and to the people, and you can bring positive impact to the local community, and also you can help your family in the future. And wish you all the best and good luck. God bless you. Apa kabar? Sehat. Apa kabar, Damai? Sehat. Itu di kampung ya berarti sekarang? Iya. Oh iya. Tapi tidak di kampung, masih di kota, ya, itu pinggiran sih. Oh, oke. Makasih loh Neas, ini udah mau ini sama aku. Ngobrol-ngobrol. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Iya. Kita ngobrol santai aja ya, Nes ya. Siap. Oke, Nes, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Sehat selalu ya. Gitu Han, sehat. Ya. Oke, Nes, aku kenalin kamu dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang tambahin ya. Siap. Oke teman-teman, jadi aku sedang bersama Neas Wanimbo, asal Papua. Nah, Neas ini berasal dari Wamena, Papua. Terus Neas juga lulusan dari Universitas Tanri Abeng, Jakarta. Nah, Neas juga selain lulusan terbaik juga di sana, Neas pernah ke beberapa mempunyai pengalaman internasional nih ke beberapa negara seperti Amerika, Spanyol, India, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Banyak soalnya. Oke. Ada yang kurang nggak, Neas? Tidak banyak, masih sedikit mah. Banyak. Maka Damai juga, nggak traveling. Ada yang kurang nggak? Pas, oke. Nah, Neas langsung aja nih, ditodong langsung. Nah, waktu itu kan waktu kamu ke Tanri Abeng nih, orang tua nggak tahu ya kamu mau sekolah di sana. Nah, itu gimana? Benar. Jadi, mau kuliah di Jakarta itu kan, waktu saya daftar beasiswa. Karena waktu SMA saya sadar kalau saya kuliah sendiri, orang tua tidak mampu. Terus tidak mampu untuk biaya, jadi saya berusaha untuk bagaimana caranya biar saya bisa kuliah, saya bisa mendapatkan gelar, pendidikan. Jadi waktu SMA saya mencoba untuk cari informasi tentang beasiswa, terus mau daftar di beasiswa gitu, dan waktu itu Tuhan dapat 2 beasiswa dan saya memilih untuk jalan ke Tanria. Dan kalau berangkat juga itu tanpa diketahui orang tua, karena orang tua di kampung dan tidak ada komunikasi untuk alat telepon, misalkan HP itu tidak ada. Saya pun juga tidak punya waktu itu. Jadi belum sempat hubungi orang tua gitu. Tanpa orang tua berangkat ke Jakarta. Oh, berarti di sana tuh nggak ada sinyal, Neas, waktu pas kamu dapat beasiswa nggak ada sinyal juga di sana? Ya, belum ada signal listrik, terus juga orang tua juga belum punya seluler untuk kita berkomunikasi. Oh, oke. Jadi pas kamu berangkat ke Jakarta, orang tua belum tahu nih kamu berangkat ke sana? Iya, orang tua belum tahu. Oh. Jadi taunya pas kapan? Taunya pas aku itu semester 5 atau 6, sekitaran itu. Jadi waktu gitu, iya, sudah 3 tahun lah ya, baru tahu kalau saya lagi di Jakarta. Wow, itu nggak dicariin, Neas? Maksudnya sekian tahun Neas ini kemana gitu? Kalau dari orang tua sih
mereka sudah percayakan, pokoknya 100% tahu punya hidup itu tidak inuit, tidak khawatir gitu, karena kita sudah terbiasa dari sejak kecil kan, sudah menjauh dari orang tua, jadi mereka eh, sudah sudah khawatir lah si orangnya akan jadi apakah ya akan ini gitu, tidak ini misalnya jadi paparan ke itu mereka tidak pikir, jadi mereka percaya saya sudah mandiri gitu. Walaupun saya juga pernah waktu SMP juga saya sudah tinggal jauh dari orang tua tuh, jadi dari SD itu sudah terbiasa tinggal jauh dengan orang tua, jadi orang tua mereka tuh berdoa saja, katanya berdoa saja biar saya tetap sehat, diperlancarkan sekolah, terus juga kegiatan, terus juga teman-teman gitu. Jadi mereka saya itu saya selalu baik-baik, dan itu saya mau baik-baik juga, tidak ada apa-apa. Oke, beda ya, beda ini berarti kalau di sana udah disuruh mandiri gitu ya, beda banget sama ini. sih. Emang beda sih, setiap orang tua kan didiknya beda juga gitu. Mungkin orang tua saya didiknya gitu biar bisa mandiri dari kecil. Karena ada orang tua yang memang juga ada anak-anak disayang, terus juga kan nggak boleh kemana-mana. Terus, ya kayak gitu kan. Tapi saya sudah dari kecil sudah bebas gitu. Terus saya pun juga bebas dalam arti bukan bebas melakukan hal apapun semaunya, tidak gitu. Tapi saya tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus saya lakukan, dan harus tidak lakukan. Dari kecil saya sudah diajarkan value-value mana yang harus saya lakukan gitu. Jadi walaupun saya sudah bebas dari orang tua, bergaul pun bebas, tapi saya juga harus membawa diri, saya juga harus lebih hati-hati dalam pergaulan juga, walaupun saya bergaulnya dengan teman-teman yang nakal pun, tapi saya tahu diri gitu, siapa diri saya, terus apa yang benar-benar dari orang tua dikasih value, dikasih apa ya, nilai-nilai yang dimana mungkin orang tua lain tidak dikasih. Jadi anak kecil udah merantau, udah orang tua, tapi bisa bertahan, bisa bersosialisasi, bisa berteman kayak gitu kan, gimana ya, sesuatu yang memang tidak dapatkan gitu di orang tua yang lain. Itu orang tua saya sudah dari sejak kecil sudah tanamkan nilai-nilai tersebut. Oke, jadi dari segi orang tua juga sangat mendukung, percaya, dan Neas juga orangnya istilahnya dapat terpercaya lah. Jadi nggak yang aneh-aneh. Gitu. Oke, itu cerita yang ke Tanri nih, tanpa diketahui orang tua. Ya, terus Neas waktu itu juga kan kamu akhirnya lulus nih dari Tanri Abeng. Nah, waktu itu kan juga katanya kamu bawa toga sama ijazahmu ke kampung kan? Nah, reaksi mama sama orang tua kamu gimana pas kamu bawa ijazah sama toga nih? Waktu saya lulus kan sebagai satu mahasiswa lulusan terbaik lah, pokoknya gitulah. Gituan sih saya hampir segitulah. Jadi dengan pencapaian, dengan prestasi yang sudah capai itu ingin disaksikan sosok dengan seorang orang tua. Memang kan dari Papua ke Jakarta tinggi mahal, terus orang tua tidak mampu untuk beli tiket ke Jakarta. Jadinya mulai tidak mau, saya harus berpikir lagi, ini gimana ya, ingin foto sama bareng orang tua, tapi orang tua tidak datang gitu kan, apalagi salah satu hari yang ya seumur hidup sekali gitu kan, kamu sekolah terus kamu dapat lulusan terbaik, terus mewakili mahasiswa bicara depan pidato, depan ini di podium gitu kan, momen-momen yang sekali terjadi dalam seumur hidup, itu kan tidak akan terulang lagi kan selama kuliah 4 tahun 5 tahun, tapi bukan biasa-biasa, tapi itu udah luar biasa gitu. Dengan momen tersebut kan kita ingin cari orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai, apapun itu mama, bapak, ataupun pacar kan, misalkan ingin datang menyaksikan kan, ingin saya ada di sana untuk menyaksikan kita gitu kan, tapi kondisi yang waktu itu ya tidak bisa datang karena kenyataannya orang tua kan beli tiket ke Jakarta mahal, terus tidak punya biaya, akhirnya saya wisuda pun mereka tidak tahu gitu, mereka tidak tahu
kalau saya wisuda, saya jadi lulusan terbaik sudah tahu gitu. Jadi untuk kasih tahu mereka salah satunya ya udah, kalau aku daripada bawa mereka ke Jakarta, saya waktu itu saya ikut program keluar kan, saya tampung uang juga, ya saya bisa pulang gitu kan. Jadi saya tampung uang, terus saya simpan uang simpanan itu, saya pakai untuk tiket pulang ke kampung untuk kasih surprise ke orang tua. Dan orang tua awalnya sih bingung sih gimana gitu kan, dan dia tahu tuh kan nanti anak gua akan lulus gitu, anak akan lulus, dan ketika lulus dia ingin hadir gitu. Kamu kan dia simpan baju terbaik dia gitu. Eh, karena di kampung kan, jadi waduh itu menurut dia terbaik sih. Tapi ya saya hargai itu gitu, saya hargai lah, dan dia bilang ini terbaik yang saya simpan untuk nanti kalau saya lulus dia akan pakai gitu bajunya. Dan waktu itu dia pakai salah satu baju terbaik. Jadi mama pakai pakaian terbaik. Iya, itu karena setelah lulus di kampung, saya malam nyampe di sana tuh, mama udah bingung tuh siapa ini gitu kan, karena sudah tidak ketemu lama, sudah besar baru datang ke sana gitu kan. Terus saya harus menjelaskan ini saya gitu kan, terus dia kaget, terus dia menangis, sedih lah gitu kan, sedih lah gitu. Dan saya bilang ke dia kalau saya sudah lulus dan sudah kuliah baru pulang, dan karena mama tidak datang, mama tidak tahu, jadi saya pulang sama foto ya mama di sini gitu. Itu baru besok pagi, ini pakaian saya simpan untuk kalau nanti ya kalau sudah nanti saya akan pekerjaannya pakai baju ini gitu. Jadi saya pakai baju itu untuk foto bersama. Ya, besok paginya foto di depan rumah di kampung. Gitu. Jadi mama sempat nggak mengenali kamu ya. Ini siapa nih anak ini? Ya. Udah lama nggak? Iya, ini anak siapa yang datang ini? Tapi dari saya punya pembicaraan, dari saya punya ini action bicara gitu, dia mengerti. Itu berapa lama kayak kamu ngobrol dulu nih? Maksudnya dia sadar. Gimana? 5 menitan adalah 5 menitan itu kayak apa gitu, karena kan waktu itu saya sampai di sana udah gelap kan malam, habis naik dari Jakarta naik pesawat terus sampai di Jayapura, terus sampai di Wamena naik angkot lagi, terus sampai jalan kaki lagi tiba di kampung malam kan, jadi udah capek, waduh udah malam, mama sudah tidur, udah itu jam-jam 8 apa kan, jadi mereka sudah tidur tuh jam-jam begitu, sudah tidur. Saya ke sana langsung agak terus sampai 5 menit lah, 5 menitan siapa gitu kan, mikir kita ngobrol-ngobrol baru baru mengenal lah saya. Oke. Karena nggak ada listrik juga ya waktu kamu di sana juga ya, makanya pas malam ya udah. Iya, di kampung tidak ada listrik, iya. Jadi kalau malam sudah, tapi kita bikin api begitu, api unggun, tapi kita bakar di dalam rumah. Oke. Neas, itu di kampung kamu tuh di Wamena itu di Tangma ya? Iya. Oh, itu berarti udah nggak ada listrik dari sejak kamu kecil ya sampai sekarang? Iya, sampai sekarang belum ada listrik. Oh, oke. Ya udah, oke. Jadi belum ada yang ini ya, pasang-pasang itu kayak solar panel sistem gitu, panel surya gitu? Itu ada waktu tahun berapa ya? Tahun 2017 ada, cuman dia tidak bertahan lama gitu. Itu kan perlu maintaining juga kan. Iya. Terus orang kampung kan tidak tahu maintainnya gimana. Terus itu kan programnya kementerian atau program pemerintah gitu, mereka bikin, kemudian mereka pasang, terus ya aplikasi tahu ya masyarakat di sana bagaimana cara controlling, bagaimana cara maintaining, kalau rusak terus perbaikinya gimana, itu kan belum dikasih tahu, jadi ya rusak terus gitu, jadi tidak ada perbaiki apapun. Terus jadinya kalau dari itu ada terus itu menyala, cuman kalau malam sudah sampai pagi dia bisa bertahan sampai jam 12 1 sudah off mati. Terus kalau cuacanya bagus dia bisa menyala, kalau cuacanya tidak bagus kan tidak bisa bertahan lama juga tuh. Oke. Perjuangan juga ya buat anak-anak kalau mau belajar juga. Kalau mau belajar malam agak susah juga ya, maksudnya anak-anak ya. Iya, benar. Itu susah belajar di sana.
Bener-bener. Nah, itu jadi kayak pas kamu ke Jakarta sama di kampung beda banget ya. Maksudnya kalau di Jakarta kan istilahnya listrik juga udah tersedia, internet juga ada. Kalau di kampung kan hal-hal itu kayak apa ya, istimewa ya, hal yang mewah yang bisa kita dapatkan lah intinya. Oke. Benar-benar. Jadi sangat sangat ini banget sih apa putar balik gitu. Jadi di kampung yang sangat jauh beda, di sini sangat beda, terus di Jakarta yang semuanya serba selain listrik dan itu kan lingkungan juga, bahasa juga, terus budaya di sana yang sangat beda. Itu kan saya sebagai seorang anak Papua dari kedalaman datang ke sana harus menyesuaikan dengan berbagai hal yang baru di sana kan, itu kan waktu juga dan harus memberanikan diri juga tuh. Jadi pas awal-awal kamu ke Jakarta masih adaptasi banget ya maksudnya? Iya, beradaptasi banget dengan lingkungan, dengan bahasa, dengan makanan di sana. Makanan sangat beda juga. Makanan kan makan manis-manisan, di sana kebanyakan kan. Jadi di sini makan tidak terlalu ini. Terus juga dari bahasa, terus dari lingkungan masyarakat di sana. Jadi saya benar-benar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Oke. Kasih contoh coba Nes, boleh nggak kasih contoh satu pengalaman unik di Jakarta nih, yang beda banget sama kamu gitu? Pernah nggak ngalamin pengalaman unik? Ini sih lebih kayak kalau ngobrol itu kalau di Papua kita punya accent yang beda, logat, terus kita punya dialek yang beda. Tapi ketika di Jakarta pun, Jakarta sangat beda sekali. Jadi dari sejak saya di Jakarta saya sudah belajar bagaimana saya bisa menaruhkan diri ketika saya di Jakarta, saya bisa 100% misalkan cara ngobrol atau kayak saya bicara atau ngomong kayak itu Jakarta sekali gitu. Ketika saya di Papua saya harus berubah 100% Papua sekali gitu. Saya punya cara bicara, saya punya pokoknya pembawaan saya, terus ngobrol dengan orang juga itu memang benar-benar Papua sekali gitu. Jadi itu yang sesuatu yang memang unik sekali terjadi ketika di Jakarta, tiba-tiba saya punya ini semua akan berubah sekali, itu Jakarta sekali. Tapi ketika di Papua saya punya pembawaannya Papua sekali, saya punya bicara ini semua Papua. Oke, kayak kalau ngobrol begini ada campur-campur kan, ada logat Papuanya, ada bahasa Indonesia yang ini gitu kan. Tapi kalau di Jakarta ya teman-teman yang Jakarta ngobrol memang lo gue kayak gitu, itu memang kayak dia mengalir sendiri begitu, itu kayak bilang di Jakarta. Tapi kalau di Papua Sako, Ketong begitu sudah mengalir sendiri lagi gitu. Jadi beradaptasi dengan lingkungan di sini dan di sana itu ya pengalamannya. Nah, sampai sekarang pun saya masih ini sih, karena sering pulang balik Papua Jakarta, jadi itu sampai sekarang masih melekat gitu. Dan di tempat baru pun saya pergi cepat sekali menyesuaikan diri karena pengalaman itu. Oke. Jadi kayak nge-switch gitu ya, ketika ke Papua aku 100% Papua nih, kalau di Jakarta gue mau lagi ya. Iya. Dan itu lucu ya. Iya. Punya bahasa jadi ya. harus membawa diri saja, adjusting dengan lingkungan, dengan budaya setempat. Saya harus menghargai juga keunikan yang ada di sini, di sana, bahkan juga di Jakarta. Jadi seolah-olah saya dari Papua datang ke sana, saya harus ngobrol Papua, di sana kan aneh kan gitu kan. Wah, gitu kan, orang bicara apa gitu kan. Sebagus saya ke sana terus saya adjust dengan lingkungan yang ada di sana, membaur dengan di sana. Jadi lebih orang kita bicara apa orang bisa mengerti. Bahkan di sini pun juga sama gitu. Saya ke sini terus lo mau kemana gitu kan. Di sini bicara apa sih gitu kan. Mau kemana baru mereka mengerti gitu. Jadi ketika di Papua pun juga saya membawa diri, saya membawa lingkungan, bicara juga harus sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sini. Iyalah, iya pasti. Nah itu kan masa ngomong lo mau kemana, wah nanti di mentang-mentang kau udah ke Jakarta kau iya itu kan ada cemburuan sosial budaya juga kan gitu, kita kayak bicara kayak gitu kan, ini sombong nih orang gitu kan, masyarakat yang maksudnya yang pemikiran menurut sombong nih orang nggak mentang-mentang sudah ke Jakarta ngomongnya udah kayak maksudnya ngomongnya sudah kayak
logo Jakarta sekali gitu kan. Itu akhirnya agak juga ya, tapi saya harus ketika saya bicara sama anak Papua pun saya harus berubah sabu tingkah laku, cara bicara, bagaimana saya bisa ingin lingkungan yang ada di sini, mereka ada di sini yang bicara apa, konsumsi apa, kayak gitu saya juga harus menyesuaikan lingkungan. Oke, tadi udah dari segi bahasa ya kita ngobrol, terus dari Tanri Abeng juga. Terus Neas dari Tanri Abeng terus punya pengalaman ke internasional gitu. Ada nggak sih yang buat Neas berbeda dari Neas sebelumnya? Karena pengalaman internasional yang kamu pergi-pergi tuh ketemu banyak orang lagi gitu. Apa sih yang membuat Neas beda gitu? Kalau menurut Neas nih? Saya tuh banyak belajar tuh kegiatan-kegiatan kayak gitu. Di kampus mungkin tidak banyak, di kampus saya jurusan itu jurusan IT, tapi pengalaman yang saya dapatkan ke luar negeri itu banyak banget, saya belajar banyak secara tidak langsung gitu, keterlibatan di sana, terus bertambah teman, bertambah lihat perbedaan kemajuan suatu negara antar negara yang lain, terus sistem apa yang mereka terapkan di sana, terus gaya hidup masyarakat di sana seperti apa dengan gaya hidup masyarakat di Indonesia, terus pembangunan di Indonesia beda dengan pembangunan di sana seperti apa, terus dari lingkungan, budaya, terus dari bahasa, makanan, pokoknya banyak hal yang memang saya kan dari kampung banget kan, di kampung jauh sekali di Papua, terus akan ke Jakarta harus menyesuaikan diri belajar di Jakarta, terus setelah di Jakarta dapat kesempatan untuk bisa ke beberapa negara keluar. Jadi dari itu saya bisa membedakan atau bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di ternyata di Indonesia seperti ini, terus ada di Indonesia kita punya keunikan seperti ini, tapi mereka tidak memiliki keunikan yang memiliki Indonesia. Misalkan Indonesia banyak pulau, beberapa negara saya pergi mereka tidak memiliki pulau sebanyak Indonesia. Terus kita di Indonesia memiliki suku yang banyak, bahasa yang banyak, gitu, dan beberapa negara mereka tidak punya. Ada keunikan-keunikan, terus ada perbedaan-perbedaan yang memang ada di negara kita dengan negara luar negeri gitu. Jadi di sana selain perbedaan-perbedaan, keunikan juga teman-teman dari berbeda negara, terus berbeda budaya, suku, agama, latar belakang yang sangat berbeda-beda. Tapi ketika kita di satu program itu kan ada program yang di bawah satu tema kan begitu, tentang misalkan tentang lingkungan, tentang pendidikan gitu. Jadi teman-teman berbeda negara tapi mereka punya kepedulian dalam satu isu, satu masalah begitu, dan bagaimana kita saling merangkul, saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut di tempat kita masing-masing. Selain kita belajar critical thinking, terus bagaimana kita belajar problem solving masalah-masalah yang ada di tempat kita masing-masing, terus bagaimana kita membuat solusi dengan masalah tersebut begitu. Jadi banyak hal yang memang dipelajari di sana, di beberapa tempat yang saya pergi di sana, ikut program, apalagi itu ikut program ya, bukan traveling ya. Kalau traveling itu beda cerita. Jadi kalau ikut program itu memang banyak sekali yang saya tidak dapat di kampus gitu. Di sana saya belajar, dan luar biasanya juga semua yang saya pergi di sana itu kan dibiayai fully funded gitu. Jadi beberapa negara yang sejauh ini saya pergi itu semua fully funded semua. Saya tidak keluarkan sepun, akan saya membeli sesuatu pun dibiayai. Jadi begituan sekali bisa dikasih kesempatan seorang anak pedalaman untuk bisa mengeksplor dunia yang gratis gitu kan. Dan saya bersyukur sekali bisa dapat pengalaman seperti itu, dan saya juga ingin sekali membagi pengalaman itu ke anak-anak muda lain, terutama di Papua, melalui komunitas yang saya bangun gitu. Oke, jadi tadi belajar critical thinking, problem solving, terus kayak jadi networking juga ya, kayak memperlebar itu juga. Oke, itu mungkin pengalaman yang Neas dapat ya di sejumlah negara. Oke. Benar sekali. Nah, Neas ketemu damai juga program.
Kita di mana program waktu itu? Wisely Oh iya, Summit. Wisely. Wisely Summit di Thailand. Thailand atau Phuket. Phuket, Thailand. Iya, Phuket Thailand benar. Ya, Neas, kamu pernah mimpi nggak sih, Neas, waktu itu bakal ke negara-negara? Maksudnya kan beasiswa ke Jakarta ini juga udah sebagian dari mimpi nih. Pernah nggak sih mimpi kamu bakal ke banyak negara gitu? Dulu waktu kecil atau? Kalau dulu waktu kecil mimpinya tuh ingin jadi pilot, terus ingin juga kayak ingin ke luar negeri gitu, terus ingin memiliki teman-teman banyak dari luar negeri gitu, berbagai negara gitu, terus ingin belajar bahasa Inggris gitu, yang harapan-harapan saya waktu kecil dulu. Oh, jadi dari kecil udah ada bayangan Dan itu ya? Iya, kan orang-orang turis gitu kan, orang bule-bule itu mereka datang kampung gitu kan, terus saya kepo-kepo gitu, orang datang dari mana gitu kan, ini mereka bicara bahasa apa, terus mereka beda sekali dari kita, orang kulitnya putih-putih, tinggi, hidungnya mancung-mancung gitu kan, jadi saya kepo sendiri gitu. Jadi kalau rasa kepo itu yang membawa saya. Jadi dari kecil tuh kamu rasa keinginan tahunya tuh tinggi ya, Nes ya? Iya. Kepo. Asik. Oke. Jadi berawal dari kepo, jadi belajar bahasa Inggris. Itu pertama kali ya berarti? Iya. Iya, belajar bahasa Inggris pun atau tidak begitu. Hampir di Jakarta pun masih belajar, sampai sekarang masih belajar. Bahasa Inggris ya. Oke, jadi ada hikmahnya ya, maksudnya gara-gara bule orang luar negeri ke kampung, jadi ada hikmahnya tersendiri ya, jadi kamu motivasi gitu ya? Iya, termotivasi ingin belajar, terus punya mimpi yang besar, dan puji Tuhan bisa membawa saya kemana-mana juga. Tapi saya juga kan motivasi kita, doa juga harus kuat. Kita harus membawa semua apa yang kita harapkan, kita inginkan itu membawa dalam doa. Gitu. Ketika kita doa, kita rasa kepercayaan diri kita, rasa kayak kalau kita juga kita punya iman, sesuatu itu bertemu di sana. Gitu. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, kita harus membawakan itu dalam doa. Setiap kali kita berdoa, kita harus membawa itu. Ketika kita doa, Tuhan akan membantu kita juga, menolong kita. Terus kita punya tubuh pun juga akan mengingatkan kita gitu. Kamu tuh selalu berdoa untuk ini loh, kamu harus melakukan ini loh. Gitu. Kita punya otak pun juga bekerja, kita punya tangan pun juga akan bekerja. Jadi ketika kita berdoa, semuanya akan bekerja, bahkan alam pun juga akan mendukung. Asik, doa alam menyatu untuk membuat itu nyata. Iya. Iya. Oke. Nes loading tadi. Oke. Nes. Oh iya. Tadi gitu. Oke. Semoga podcast ini bisa jadi motivasi yang nonton. Iya dong, harus Nes. Nah, Nes, tadi kan kamu istilahnya dari segi keterbatasan ya, dari akses. Pertama akses ke kayak internet aja juga kurang, terus kayak ketersediaan, kayak mungkin guru juga di sana kan sedikit ya. Nah itu apa sih yang membuat kamu kayak berjuang untuk kayak seperti sekarang gitu, kamu dapat beasiswa, kamu pengalaman ke luar negeri juga, apa yang membuat kamu tetap berjuang gitu di segala keterbatasan yang ada gitu? Kenapa sih mau berjuang gitu? Oke. Manusia itu kan Tuhan ciptakan kita kan semuanya sama gitu. Semuanya manusia itu sebagai manusia fisik, dari ini membeda mungkin kulit, rambut, dan mungkin pikiran kita yang beda, tapi semuanya sama, dan kita Tuhan ciptakan kita dengan suatu tujuan di dunia ini gitu. Ya, misalkan orang ciptakan HP tujuannya untuk telepon, untuk komunikasi, untuk sosmed, semuanya gitu. Dan Tuhan ciptakan manusia juga tujuannya untuk bisa memenuhi bumi, bisa mengelola bumi, dan banyak lagi. Itu cuma beberapa saja toh. Jadi keterbatasan itu
itu mungkin melihat dari kita sisi ekonomi, sisi mungkin fisik, sisi mungkin dia orang kampung yang mungkin kita itu masyarakat, terus ada kelas-kelas yang ada, itu yang membedakan kita semua sekarang gitu. Ekonomi ada yang orang kaya, orang miskin, ada yang punya uang banyak, yang ini. Tapi pasti semuanya kita akan ujungnya kita semua akan mati juga kan, meninggal juga kan gitu. Dan jadi keterbatasan itu bukan sesuatu hal yang untuk membatasi kita untuk tetap semangat gitu. Masalah keterbatasan kita itu ya justru kita tetap bersyukur, kita terus yang jadi salah satu yang keterbatasan jadi halangan untuk kita maju gitu kan. Justru keterbatasan kita itu di sana ada cara Tuhan. Gitu. Tuhan mungkin loh keterbatasan kita tuh dia kita ingin lebih biar lebih belajar, lebih banyak bersyukur, lebih banyak berdoa dengan keterbatasan yang kita miliki gitu. Jadi jangan melihat sisi keterbatasan kita dari sisi negatifnya gitu. Bagaimana kita memandang keterbatasan kita itu dari sisi positifnya gitu. Apa yang dengan keterbatasan saya miliki, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa buat gitu. Jangan kita saya ini, jangan mengeluh malah gitu. Ketika kita mengeluh itu akan menyakiti kita sendiri, menyakiti kita untuk kita tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi dengan keterbatasan yang kita miliki terus ekspor diri kita. Saya punya kekurangan di situ, tapi saya bagaimana bisa menutup kita punya kekurangan, atau dengan kekurangan saya ini saya bisa melakukan apa begitu, apa yang saya bisa buat. Jadi kita selalu walaupun kekurangan, walaupun berasal dari keluarga yang maksudnya ekonominya rendah, ekonominya di bawah rata-rata, tapi maksudnya bisa dibilang petani lah, tapi saya tidak mau pikirkan itu berlama-lama di situ. Untuk apa saya memikirkan bahwa saya punya orang tua itu miskin loh, saya punya orang tua ini kenapa saya harus pikir itu gitu. Sedangkan Tuhan kasih saya ide, Tuhan kasih saya pikiran, pengetahuan untuk saya bisa berpikir kalau yang kayak sudah bilang petani miskin itu kan hanya ada di otak, hanya ada di mulut gitu. Kalau tindakan kita tidak sesuai, kalau apa yang kita lakukan kan kita bisa balikkan itu sebenarnya gitu kan. Jadi memang kondisi kelihatan kita terbatas, kita orang tua yang tidak mampu, tapi jangan fokus utamanya ke sana gitu. Fokus utamanya dengan keterbatasan ini saya bisa melakukan apa, terus dengan saya bisa bisa menjadi dampak masyarakat misalkan. Jadi keterbatasan itu bukan menghalangi kita untuk maju, tapi justru dengan keterbatasan yang kita miliki untuk kita bisa belajar lebih banyak lagi. Kita juga semangat untuk tetap semangat mengejar kita punya mimpi misalkan. Jadi jangan sampai keterbatasan kamu jadi alasan untuk kamu tidak mau berusaha gitu. Justru di situ ada semangat, di sana muncul untuk kamu bisa tetap semangat untuk mengejar kamu punya mimpi gitu. Ketika kamu punya mimpi, terus juga lebih penting itu tadi saya bilang juga, Tuhan ciptakan kita dengan tujuan gitu. Ketika saya tahu saya punya tujuan, Tuhan ciptakan saya di sini di dunia untuk apa begitu. Misalkan mungkin kayak hidup terus makan itu kan semua orang bisa, tapi sesuatu yang hal yang spesial yang Tuhan mungkin ingin kamu lakukan gitu di kehidupan kamu, di keluarga kamu, di komunitas kamu, bahkan untuk negara pun yang dia sudah rencanakan untuk hidup kita gitu. Jadi jangan fokus ke keterbatasan, jangan fokus ke masalah, tapi fokus ke apa yang saya bisa kontribusi, apa yang saya bisa lakukan dengan apa yang saya miliki gitu. Jadi itu aja sih. Keren. Jadi justru keterbatasan itu jadi bahan bakarnya Neas nih. Bener kan? Berarti bahan bakar kamu untuk tetap maju gitu. Ya. Iya. Jadi. Oke. Jadi sih. Iya, kan karena banyak orang yang nggak bisa, misalnya memanfaatkan kayak kamu bilang tadi keterbatasan dari segi positif. Kan banyak orang juga mungkin udah nyerah duluan gitu karena kondisi gitu, tapi kamu tetap maju gitu, malah menginspirasi banyak orang jatuhnya jadinya kan sekarang. Amin, semoga. Amin. Oke. Neas, tadi kamu bilang kan, istilah kalau aku lihat kamu kan orangnya kayak
konsisten, terus kayak punya keberanian, berani, terus nggak gampang nyerah. Tapi pernah nggak ada satu titik misalkan kamu pernah down gitu, pernah kayak aduh gitu, ngerasa gimana gitu, misalnya kayak titik terendah atau gimana ya? Pernah nggak ngerasa putus asa gitu? Kalau bilang putus sih bukan pernah lagi, sering malah keseringan sih, keseringan. Apalagi sekarang kan saya dan teman-teman kita menginisiasi komunitas membangun suatu yayasan lah begitu, dan membangun suatu organisasi itu tidak semudah gitu, tidak semudah apa yang kita bicarakan, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Pikir bicara itu gampang sekali, tapi implementasi itu aduh tidak sesuai dengan apa yang kita bicara. Jadi banyak sekali yang masalah, uh, tantangan, punya banyak sekali yang dihadapi. Bukan sebelum organisasi jalan pun juga, waktu kuliah pun juga punya pengalaman-pengalaman buruk juga, pengalaman rasis juga, begitu. Itu memang membuat saya down sekali, bukan down sekali gitu. Dan saya waktu itu sempat sampai tidak mau kuliah di Jakarta, mau pulang ke Papua gitu kan. Cuman kan tadi saya bilang jangan fokus ke masalahnya gitu, yang fokus ke hal-hal yang memang uh, tidak membuat kamu berkembang gitu. Ketika kamu yang harus pilih, kamu mau tetap di sana atau kamu move on gitu. Ketika kamu memilih untuk tetap di sana, kamu akan terus ini dengan terganggu dengan situasi tersebut. Tapi kalau kamu memilih untuk move on dari suatu kondisi, dari suatu tekanan itu, jadi itu kamu akan lebih ini gitu. Memang susah untuk move on, butuh proses lama. Setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi saya pun juga punya trik yang berbeda-beda, bagaimana saya bisa bagaimana saya bisa move on dari uh, suatu titik tenda dalam hidup, kayak saya jatuh sekali, tapi bagaimana caranya bisa bangun lagi, saya bisa termotivasi lagi gitu. Dan saya sering sekali kalau saya mau kondisi begitu, saya hubungi saya punya teman-teman dekat, terus saya telepon mereka, kondisi saya ingin curhat gitu. Jadi memang teman-teman itu saya punya teman-teman yang benar-benar sangat mendukung sekali. Jadi penting sekali kita harus memiliki support system gitu, teman-teman, keluarga, terus kita punya pembimbing misalkan, itu akan sangat membantu sekali ketika kita ada di titik rendah. Mereka-mereka itu yang kita butuh mereka untuk membantu kita lagi gitu, bangkit lagi dari titik rendah tersebut. Jadi saya kalau memang ada suatu titik itu, saya berusaha untuk saya telepon teman dekat, teman-teman, ada beberapa teman dekat yang saya bisa ceritakan, yang saya bisa ceritakan apa yang saya alami, terus apa yang kenapa itu bisa terjadi gitu. Sampai masalah-masalah pribadi pun mereka bisa tahu gitu. Dan mereka sangat baik gitu. Mereka bisa dengar tanpa ada pertanyaan, tanpa ada apapun gitu. Jadi saya ingin cuma cerita saja gitu. Jadi mereka tidak akan ada interogasi di sana. Jadi memiliki teman-teman yang seperti itu memang sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali ketika ada kita menghadapi sesuatu dengan titik rendah gitu, masalah-masalah yang sangat menyatukan kita. Tapi memiliki teman-teman yang kayak gitu, mereka akan sangat membantu kita. Kita akan sangat terbantukan sekali untuk bangkit lagi gitu. Jadi memang saya pernah ada di posisi tersebut, nggak pernah tapi sering malah. Jadi memang kalau kita memiliki support system, selain teman, keluarga, pacar misalkan, kalau pacar misalkan lebih bagus lagi, misalkan, atau tidak punya keluarga atau itu akan sangat membantu kita untuk bisa bangun dari kita titik rendah tersebut. Oke. Berarti selalu berpikir positif lagi, punya supporting system yang terus dukung kamu, yang dengerin keluh kesah kamu. Itu cara kamu bangkit ya dari tadi pengalaman-pengalaman yang istilahnya nggak enak gitu. Iya. Keren. Aku juga baru tahu kamu pernah ngalamin rasis tadi di Jakarta ya waktu itu ya? Iya, betul. Pernah di Jakarta juga. Pernah mengalami rasis di Jakarta itu sampai kayak makanya tidak mau ingin kuliah di Jakarta gitu kan, ingin pulang gitu kan. Karena tapi kayak sesuatu yang buat saya kayaknya tidak cocok untuk saya kuliah di sini, saya pulang aja di Papua gitu.
sampai mau pulang. Cuman Tuhan sekali memberi teman-teman komunitas yang benar, di mana mereka sangat membantu sekali, mensupport sekali. Jadi masalah yang itu bisa ini gitu, bisa teratasi dan bisa kuliah lagi, kembali kuliah lagi. Oke. Hebat. Sudah terlalui. Oke. Berat ya Neas gitu. Apa ngomongin yang dulu ya, yang udah ya nggak sih? kayak diungkit lagi gitu, ya nggak sih? Kayak diungkit lagi, kayak nostalgia. Oke. Nah, oke, Neas. Terus menurut kamu nih, apa arti pentingnya pendidikan nih? Kan kamu udah banyak lah mendapatkan pengalaman luar biasa juga di luar. Apa arti pendidikan buat kamu? Penting pendidikan. Bagi saya pendidikan itu dasar dari pembangunan ekonomi, terus pariwisata. Jadi semua yang ada program-program pemerintah atau yang terjadi di lingkungan kita. Jadi pendidikan itu saya pikir, menurut saya itu dasar banget, dasar sekali dari semuanya. Ketika kita teredukasi, kita bisa mengelola sumber daya alam. Ketika kita teredukasi, kita bisa misalkan jadi dokter, itu kan teredukasi juga. Jadi pendidikan itu dasar dari segala sesuatu, dari segalanya. Ketika kita teredukasi, kita akan tahu tentang segala hal gitu. Dan jadi bagi saya pendidikan itu dasar dari sesuatu yang dasar dari segalanya yang ada. Bagaimana bilangnya? Jadi menurut saya pendidikan itu dasar dari pembangunan ekonomi, pariwisata, misalkan teknologi, bisnis, fondasi. Pokoknya itu fondasi dasar. Ketika pendidikan itu bagus, semua apa yang saya sebut tadi itu bisa berjalan baik gitu. Karena kan kita mengetahui tentang bagaimana cara bisa mengelola, cara bisa beroperasi, itu semua kita belajar. Jadi itu kan belajar itu kan edukasi, pendidikan. Jadi pendidikan itu fondasi dari semuanya. Jadi penting sekali pendidikan setiap orang di tempat kecuali. Jadi setiap orang itu harus belajar edukasi, setiap orang itu harus mendapatkan pendidikan yang baik. Kita mau mengangkat derajat seseorang itu mereka harus berpendidikan dulu gitu. Sekarang kan orang jualan usaha kecil pun juga kan hitung-hitungan ada di sana, kalkulasi uang gitu. Jadi itu kan pendidikan juga gitu. Hal-hal yang dari kecil-kecil yang kecil yang ada di lingkungan kita, hal-hal yang sederhana tapi itu kan semua pendidikan. Jadi pendidikan adalah fondasi dari segalanya. Dan buat saya lagi di Papua masih dalam proses pembangunan, terus kami memiliki sumber daya alam yang bagus, kami memiliki sumber daya laut yang banyak, bagus juga. Terus selain itu pokoknya melimpah SDA-nya gitu, dan SDM-nya kan belum bagus. Jadi pendidikan salah satu jalan untuk bisa membawa solusi untuk Papua. Dan ketika SDM-nya bagus, saya percaya sekali Papua bisa seperti daerah-daerah lain di Indonesia bisa maju. Apalagi orang Papua asli masyarakatnya masih illiterate gitu. Mereka perlu edukasi tentang pengelolaan, maintaining, terus keuangan, bagaimana itu usaha, itu semua kita harus mengedukasi mereka. Jadi itu semua melalui pendidikan juga. Jadi benar-benar saya ingin benar-benar sekali untuk bagaimana pendidikan di Papua pun bisa merata seperti daerah lain di Indonesia. Terus terutama untuk masyarakat kita punya masyarakat orang asli Papua, itu mereka bisa dapat edukasi yang bagus. Terus orang-orang yang tinggal di pedalaman, kampung-kampung, itu mereka bisa teredukasi juga gitu. Dan Papua itu kan salah satu provinsi angka buta huruf tertinggi di Indonesia juga. Jadi
kami terus bekerja sama dengan teman-teman komunitas ini bagaimana kita bisa membawa menurunkan angka buta huruf, terus pendidikan bisa merata. Gitu. Jadi pendidikan adalah kunci dari semua masalah yang ada di sini. Oh, oke. Luar biasa nih, Mas. Ya, benar. Penting banget pendidikan. Biasa di luar. Iya. Ini detik inilah. Makanya itu that's why kamu jadiin Hanowene, benar nggak? Karena pemikiran tadi kamu jadiin Hanowene. Iya, benar. Okay. Karena tadi itu sehingga saya dan teman-teman kami menginisiasi Hanowene. Hanowene biar bisa membawa solusi lah. Oke. Nah, kalau yang nggak tahu nih, Hanowene itu apa maksudnya? Hanowene itu apa? Terus kenapa kamu diriin? Tadi kan udah cerita nih latar belakang didiriin Hanowene nih, yang tadi pendidikan, karena pendidikan. Jadi teman-teman, Hanowene itu artinya kabar baik. Kabar baik. Hano itu baik, Wene itu kabar. Jadi Hano itu kita dari bahasa Wamena, kabar baik. Dan begituan sekarang sudah jadi yayasan. Sebelumnya itu kayak komunitas gitu. Dan sekarang sudah jadi yayasan dan kami terus bertumbuh, kami terus kembangkan bisa jadi sebagai salah satu yayasan juga sosial entrepreneurs gitu, yang bisa mengempower komunitas. Karena sejauh ini kami sudah bina 3 desa dan kami sudah support hampir 11 kampung, 11 kampung yang kami support. Itu kami untuk buku-buku ada hampir 20.000 buku yang kami sudah distribusikan ke beberapa tempat itu, dan 3 desa yang kami bina. Jadi Hano ini kita ingin menyebarkan kabar baik gitu, melalui buku-buku, melalui ATK, melalui pendidikan. Jadi kita hadir di sana di kampung-kampung. Kenapa di kampung-kampung? Karena di kampung-kampung itu yang sangat butuh sekali. Gitu. Sekarang masyarakat banyak sekali yang urbanisasi ya, dari kampung ke kota tuh urbanisasi kan? Iya. Banyak masyarakat yang ke kota, terus persaingan hidup di kota sangat luar biasa lah. Sudah bisa makan, minum kan. Tapi kota kan harus berjualan. Tapi malah banyak masyarakat yang di kota tidak punya skill, terus jadinya jobless, terus jadi masalah di mana-mana gitu kan. Jadi selain itu mereka tidak tahu baca menulis gitu. Jadi kita di kampung, terus selain itu ada masalah juga di kampung-kampung itu, guru-guru yang ditugaskan jarang sekali datang mengajar di sana. Ada 1-2 yang ada, dan itu pun ada guru-guru honorer, guru-guru relawan gitu. Mereka standby di sana di kampung gitu. Dan ada sekolah yang banyak, sekolah ada nama tapi tidak ada gedung tapi gedungnya itu rumput tinggi di dalam, terus ada buku-buku untuk baca belajar atau fasilitasnya tidak ada gitu. Dan banyak anak-anak yang jadi terlantar di mana-mana gitu. Jadi saya dan teman-teman kami buka taman baca gitu. Beberapa kampung yang ini kami buka taman baca, terus kami juga kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung. Apa yang kami bisa lakukan, apa yang kami bisa bantu. Dan bersyukur di sana teman-teman ada kakak-kakak yang sudah standby di sana. Mereka yang mengajar adik-adik kita kerjasama dengan mereka. Apa yang Hano ini bisa lakukan untuk mereka. Kita misalkan bikin pengadaan buku, terus kita buka donasi, terus kita support ke sekolah-sekolah tersebut, kita support ke kampung-kampung yang kami bina, terus kita juga terima pakaian-pakaian bekas, sepatu bekas, gitu. Terus kami donasikan di sana, kami support di sana. Jadi sampai sekarang kami terus kerja keras, dan kami baru buka kantor juga di Jayapura, dan kami kedepannya harapan besar kita bisa kerjasama dengan pemerintah misalkan, atau perusahaan, atau biar dengan begitu kita bisa membawa dampak dan perubahan yang besar lagi ke daerah-daerah pelosok dan pedalaman di Papua dan di Indonesia juga. Dan semoga kami juga punya pergerakan ini tidak hanya di sini, tapi bisa juga bisa tersebar di beberapa daerah. Dan kami sudah di Maluku pun juga kami sudah support. Jadi tidak dibatasi di Papua, walaupun kami pikirin juga untuk kita support lagi daerah-daerah Indonesia Barat, bahkan di Indonesia Tengah itu juga persoalan kami bisa jangkau daerah sana juga. Oke. Jadi Hanowene itu dari satu istilahnya
satu perpustakaan sekarang sudah berkembang ke banyak desa dan kampung-kampung ya di sana ya, Nes ya berarti. Iya. Oke, dan sudah jadi yayasan juga. Selamat ya Nes, sudah jadi yayasan, udah bertumbuh Hanowene-nya. Nanti semoga Makasih. lebih bisa ngasih manfaat lebih buat anak-anak di sana. Amin. 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 Terus semangat juga buat kamu dan teman-teman Hanowene-nya. Wah, harus. Iya, oke. Nah itu Hanowene, Nes. Kalau untuk harapan untuk ini pemuda di sana gimana nih? Untuk anak-anak Papua, misalkan harapan kamu apa? Harapan saya untuk pemuda dan anak-anak ini semoga semoga kedepannya itu tetap semangat mengejar mimpi gitu, dan harus bermimpi biar kita banyak gitu. Jangan satu aja, kalau bisa sampai beribu pun bisa gitu. Siapa tahu dari berbagai banyak dari hal ini kan lebih bagus gitu. Jadi anak muda itu dan anak-anak itu adalah aset masa depannya Papua gitu kan. Kita punya aset gitu. Orang tua bilang kita investasi, anak itu investasi, investasinya uang. Jadi investasinya apa? Bukan uang. Jadi anak-anak, ya, jadi anak-anak muda dan anak kecil di Papua itu kalian adalah masa depannya Papua. Gitu. Masa depan Papua ada di tangan kita, masa depan Papua ada di kita. Seperti apa ini Papua, seperti apa Indonesia, itu kita yang akan kendalikan gitu. Dan jadi mempersiapkan diri kalian, jangan terlena dengan kondisi, dengan sosial media, dengan apapun itu gitu. Jadi terus baca buku banyak, terus memiliki rasa keingintahuan, keponya banyak, itu harus ya, anak muda harus gitu. Itu harus sekali memiliki. Jadi jangan terlena dengan kondisi yang ada sekarang. Santai-santai saya, dunia tidak akan berubah, begitu jangan pikir begitu. Gitu. Hey, wake up, begitu bangun. Ini 1 tahun saya tidak ke Jakarta sudah berubah banyak apa itu Papua begitu. Kita satu hari tidak bikin apa ya itu, kita orang lain akan lebih ini daripada kita. Jadi ayo, mungkin 1 hari setidaknya ada melakukan suatu hal yang baik bermanfaat untuk kita punya hidup, baca buku misalkan atau sesuatu hal yang bisa mengisi knowledge untuk kita punya otak. Jadi melakukan suatu hal yang 1 hari mungkin 1-2 hal yang bisa itu bermanfaat untuk kita punya otak, bisa bermanfaat gitu. Jadi karena kita anak muda itu sebagai tembak masa depannya Papua, anak-anak muda, anak kecil, jadi terus semangat, terus jangan ragu, jangan malu, jangan cepat menyerah dengan kondisi gitu. Dan kita semua sama, tidak ada bedanya gitu. Kita semua sama makan nasi, makan sagu, tidak ada perbedaan antara kita. Ayo kita bergandengan, merangkul satu sama lain, terus kita juga baku support satu sama lain. Jadi dengan begitu saya percaya sekali Papua bisa maju, bisa lebih mandiri, bisa kerja sama masyarakat gitu. Dan tadi sih anak-anak muda dan sekarang harus banyak, karena di Papua itu indeks masyarakat yang suka baca buku itu sangat sedikit sekali. Jadi ayo kita lebih banyak baca buku lagi gitu. Walaupun kita diharapkan dengan HP yang bisa akses apapun, tapi kalau kita baca buku itu vibe-nya sangat beda sekali. Jadi kita banyak baca buku tuh, dia punya ininya sangat beda, pengetahuan kita akan banyak, kita akan dapat ilmu yang kita tidak tahu tuh akan banyak dapat ketika kita baca buku. Gitu. Jadi itu mungkin dari saya. Oke, jadi jadi istilahnya Neas juga memberikan bukan motivasi ya, kayak ke anak-anak Papua untuk terus bermimpi. Oke. Neas, tadi aku kelupaan, Hanowene itu foundernya berapa orang? Sekarang ada 4 orang.
empat orang Ada saya, ada Kakak Yanti, ada Anton, ada Saibang. Oke, salam buat kakak-kakak Hanowene lain. Siap. Oke. Makasih banyak. Ya, terakhir nih. Kan tadi untuk anak Papua ya pesannya untuk terus bermimpi. Kalau untuk yang nonton nih apa nih? Oke, kalau yang nonton di sini jangan lupa ini ya subscribe di channel Damai. Itu harus kan. Makasih loh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Damai, dan di sana pasti ada motivasi dia selalu, pasti setelah ini dia akan interview siapa lagi tidak tahu, pasti orangnya keren-keren hebat-hebat semua. Jadi jangan lupa subscribe terus dan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat, terus kita terjauhkan dari virus, dan juga banyak doa. Terus tadi saya bilang banyak mimpi itu kita bawa dalam doa. Kita bawa dalam doa, pasti Tuhan akan buka jalan. Jadi Amin. terus ya itu aja sih. Oke. Neas, udah paling gitu aja. Makasih banyak loh waktunya. Terus kapan-kapan itulah, maksudnya kalau aku bisa punya kesempatan ke sana juga gitu ya. Amin. Sangat welcome loh. Mas, makasih banget loh. Kamu kan istilahnya udah kemana-mana ya. Waktu itu aku lihat di Helmi Yahya juga. Aku bilang, aduh Nea. Helmi Yahya atau apa TV One. Oh, banyak banget. Aku bilang, ya Allah Nea. Ya Tuhan gitu, anak ini. Subhanallah, kalau anak ini nakal sekali gitu. Nggak ada capeknya juga. Maksudnya tetap istilahnya menyuarakan Hanowene gitu, tetap kamu istilahnya lah memperjuangkan Hanowene juga biar orang-orang lebih tahu, kan bisa lebih ngasih manfaat juga nanti untuk Hanowene gitu kan, kayak tadi kamu bilang kayak open donasi atau apa gitu untuk Hanowene kan. Amin. Iya, jadi udah banyak orang yang bisa terlibat juga. BTW itu Hanowene juga kita ada jual baju juga, teman-teman bisa kalau mau kontribusi kegiatan kita, mau nyumbang, memang kita butuh, karena sejauh ini Hanowene kita belum kerjasama dengan pemerintah, perusahaan, jadi sejauh ini kami masih, kegiatan kita masih jalan individual, dan ada teman-teman yang tahu kegiatan kita, mereka akan support. Jadi kalau teman-teman yang nonton di sini mau kontribusi, support anak pedalaman, bisa beli, kita punya jualan baju gelang yang kita ada di sosial media kita di Hanowene. Itu akan sangat membantu kegiatan kita gitu. Jadi mari support kegiatan kami dengan membeli, kita punya jualan dan itu 100% semua untuk hasilnya akan support anak-anak sekolah di pedalaman yang kami jangkau, dan juga kita akan support guru-guru yang mengajar di sana. Ada Instagramnya berarti, Nes? Hanowene itu ya? Iya, Hanowene. Oke. Ya. Jadi dikirim dari sana langsung ke seluruh Indonesia? Produknya ada di kalau dari Makassar sampai Jakarta dikirim dari Jakarta, tapi kalau dari Ambon sampai Papua itu dikirim dari Papua. Itu ada baju sama gelang. Oke, siap guys yang nonton, disupport Hanowene-nya. Ya, amin, ayo mari kita support dari kalian. Iya, nanti follow Instagram Hanowene, nanti aku cantumin di sini, terus support Neas dan teman-teman Hanowene untuk tetap memperjuangkan pendidikan di Papua. Betul? Amin. Oke. Siap. Oke Neas, sehat-sehat selalu buat kamu, tetap berkarya, semoga Tuhan melancarkan semua urusannya. Pokoknya amin. Amin, Damai. Terima kasih banyak, Damai. Salam sehat juga, salam untuk keluarga di sana. Semoga bisa ketemu lagi suatu hari di mana dan kapanpun itu. Iya, ketemu lagi dong. Iya. Oke. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Pagi. Lancar ya ke perpustakaannya hari ini? Amin. Ya. Jadi kalau videonya sudah jadi share ya? Ya. Oke.
Oke guys, tadi aku udah ngobrol sama Neas tentang Hanowene-nya, tentang perjuangan dia beasiswa juga ke Jakarta, terus ke beberapa negara di luar, ya beberapa negara juga. Pokoknya kalau mau yang support Neas dengan perpustakaan Hanowene-nya di Papua, teman-teman bisa follow Instagramnya Hanowene dan berkontribusi di sana ya. Terima kasih. Terus jangan lupa komen juga ya. Terima kasih udah nonton. Terima kasih.